Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Atau dalam keadaan ya kurang enak badan gitu kan? Ya semoga buat kalian semua yang kurang enak badan gitu kan segera diberi kesembuhan agar kalian itu bisa beraktivitas seperti biasanya yang notabene aktivitasnya kerja ya selamat menikmati pekerjaan kalian gitu kan yang notabene kebiasaannya apa ya kesehariannya pelihara kambing ya kan ya nikmatin aja peliharaan kalian atau pelihara sapi dan sebagainya lah ya peternak-peternak gitu ya nikmatin proses kalian oke. Dan ya teman-teman ya semoga apa yang menjadi harapan dan impian kalian di tahun ini bisa jadi kenyataan amin. Dan tetap ya kawan-kawan tidak lupa secangkir kopi juga harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas perihal perkembangan daripada XRP. Ya semoga saja sih teman-teman ya semoga saja dalam waktu dekat ada kabar bagus. Semoga saja untuk XRP dalam waktu dekat ada kabar bagus gitu teman-teman ya. Oke kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman Ripple ya kan kemarin kan habis mengembangkan sayapnya di sektor pembayaran gitu kan kemarin sempat kita bahas juga. Nah, kali ini teman-teman ya ETF XRP Grayscale mungkin mendapatkan persetujuan paling cepat Kamis minggu ini. Oke, kita ambil antara hari Kamis kan hari ini gitu kan. Nah, sampai di hari Minggu. Oke, jadi ya antara tanggal berapa ya? Oh, ini tanggal 14 atau 13 gitu kan. Nah, sampai ya kalian hitung sendirilah ya. Nah, kehebohan seputar ETF Ripple atau XRP ya kembali memanas sementara komunitas kripto terus menebak-nebak ETF mana yang akan memperoleh persetujuan lebih dahulu. Asalkan adanya banyak ETF baru yang akan dipertimbangkan oleh SEC. SRP di antaranya semuanya cukup yakin dengan pendirian berdasarkan pengungkapan baru di X ETF Ripple memiliki Grayscale mungkin akan memperoleh persetujuan atau pengakuan paling cepat pada hari Kamis minggu ini teman-teman ya. Ya, ini paling cepatnya, teman-teman ya. Oke. Nah, ETF XRP akan disetujui Kamis ini. Semoga saja, teman-teman ya. Jadi, menurut Eleanor, target seorang jurnalis terkemuka ETF XRP mungkin akan menerima pembaruan penting atau persetujuan secara umum pada hari Kamis. Nah, ini tweet yang menggunakan X untuk membagikan pembaruan penting ini saat membicarakan sebentar di media sosial. Nah, Tarot menunjukkan pada tabel ETF yang diunggah oleh James Seyffart dan Eric Balchunas. Nah, dari Bloomberg ya, di X tabel tersebut berisi daftar ETF yang tertunda di bawah kepemimpinan SEC Amerika Serikat yang akan segera disetujui di bawah pengawasan organisasi tersebut. Sambil merujuk pada tabel yang dibagikan oleh Seyffart dan Blackburn ya. Tweet menyatakan bahwa SEC Amerika Serikat mungkin akan mengakui aplikasi ETF XRP Grayscale paling cepat itu pada hari Kamis minggu ini. Oke. Ia kemungkinan menyampaikan pengamatan kritis dengan menambahkan bahwa SEC biasanya memerlukan waktu sekitar 15 hari untuk mengakui pengajuan 19B4-nya, teman-teman ya. Nah, jadi semisal nih teman-teman ya, semisal berita ini ya SEC menyetujui gitu ya kan, semisal nih SEC menyetujui berarti ini lampu hijau buat Ripple. Kenapa saya bilang lampu hijau teman-teman ya? Jadi kalau sampai ini disetujui oleh SEC, ini akan berpengaruh pada kasus Ripple dan SEC teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini sangat-sangat berpengaruh? Karena gini teman-teman ya. Oke lah, Ripple apa SRP ini udah mendapatkan label bahwasanya dia bukan sekuritas gitu kan. Nah, di sini kemungkinan kalau ini ter-approvement atau di ACC gitu teman-teman ya antara ETF-nya SRP ini, maka tidak menutup kemungkinan kasus antara Ripple dan SEC ini akan segera selesai ketok palu des gitu teman-teman ya. Jadi kalau itu terjadi dalam waktu dekat tidak menutup kemungkinan ibarat kata nih kita udah pakai etol tinggal tempel plus tancap gas lurus mantap jiwa ya jebol gitu ya tanpa ada hambatan. Untuk saat ini kan ibarat kata kita pakai mobil nih ya. Cuman kita terkendala di pintu masuk tol.
ya kita masih memerlukan, wah kita belum punya etolnya, kita nggak bisa bayar dan sebagainya gitu kan, masih menunggu di situ. Nah nanti kalau kasusnya clear, oke, ibarat kata kita udah punya etolnya, kita udah bisa bayar, ya kan, kita palang pintu tolnya kebuka, press, lepas landas. Semoga saja teman-teman ya. Karena price target daripada XRP, para analis meskipun di sini nggak ada ilmu pasti ya, kita tekankan sekali lagi, kripto nggak ada ilmu pasti. Oke. Jadi di sini banyak analis yang meyakini bahwasanya SRP ini bakal bisa memberikan keuntungan yang cukup besar. Minimum price target para analis itu menargetkan di area 5 sampai 10 dolar ya. Itu untuk minimum price targetnya. Bahkan ada yang sangat gila nih memprediksikan harga daripada SRP sampai ribuan dolar. Cuman secara logika teman-teman mengingat supply-nya juga masih banyak ya, kayaknya kurang apa ya, kurang tepat kalau untuk waktu dekat. Cuman kalau di price actionnya sampai di area 5 atau 10 dolar ya kemungkinan masih masuk di akal gitu. Nah, SRP bisa lebih mahal dari itu jikalau ya target daripada Ripple untuk menguasai pangsa pasar global dalam sektor pembayaran. Nah, tidak menutup kemungkinan harga daripada SRP juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, jadi sebenarnya di sini ada beberapa ETF selain daripada XRP, ada Solana, ada Litecoin dan Cardano. Oke, jadi spekulasinya di sini mengarah kemana, ke SRP sama Litecoin. Mana dulu nih yang akan ter-approve, Litecoin dulu atau SRP dulu, ya kan? Nah, jadi kalau semisal nih ETF-nya SRP ter-approve, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, bukan halu lagi ya, bahwasanya pasti akan ada kenaikan harga untuk si SRP sebelum apa ya, sebelum launchnya daripada ETF-nya teman-teman ya. Pasca launchnya apakah dia masih bisa naik? Saya kira masih bisa naik, cuman kenaikannya nggak setinggi sebelum dia launch ETF. Karena apa? Buy be news, buy be rumor, sell by news. Biasanya rata-rata orang seperti itu. Masih ada rumor nih, ya rumor di awal nih ETF akan ter-approve, bla 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 bla. Banyak orang yang FOMO masuk semua. Ketika ketok palu approve, ya mereka cenderung melakukan sedikit ambil untung. Makanya di sini saya menjelaskan buat teman-teman semua ya. Kalau kalian berniat untuk jangka panjang di SRP, nggak perlu modal gede, nggak perlu modal gede. 10 dolar aja cukup sebenarnya, 10 dolar aja cukup. Ingat dulu Bitcoin itu nggak ada harganya ya, ditukar inilah, ditukar itulah ya, reward ini, reward itu, tapi nggak tahu kan ternyata harganya bisa gila seperti ini untuk Bitcoin. Oke, makanya di sini teman-teman ya, paling nggak kita punyalah 10 SRP. Ya, kalau untuk harganya saat ini kan udah di area 2, harganya udah lumayan nih Bang, udah agak-agak mahal dikit nih ya. 5 SRP juga cukup, Bro. Kalau untuk jangka panjangnya, semisal kalian beli 5 SRP nih ya kan, harganya di masa depan nih ya kan bisa sampai di area 20 atau di area 50 dolar atau bahkan di area 100 dolar gitu kan untuk di masa depannya, ya itu bisa buat tabungan kalian, mungkin di masa depan bisa buat bayar anak sekolah dan sebagainya gitu kan. Oke, semoga saja dalam waktu dekat ada informasi improvementnya. Tetap semangat ya para komunitas SRP. Disclaimer nomor 1 dan salam cuan.